pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan budidaya itu harus dipelihara. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, perlu kita untuk mengetahui awal mulanya daripada kegiatan kita ini adalah untuk kita kelompokkan dulu faktor-faktor bahaya yang ada di lingkungan budidaya perikanan. Oleh sebab itu, faktor bahaya dalam lingkungan budidaya kepiting bakau dengan metode RAS diidentifikasi. Nah, untuk itu terlebih dahulu kita memasuki area daripada budidaya itu adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang akan terjadi di dalam bahaya untuk mengganggu aktivitas di dalam budidaya itu. Contohnya adalah faktor-faktor seperti ada stop kontak yang seperti ini yang tidak baik, ada kabel-kabel yang semeraut yang kira-kira tidak baik. Nah, ini semua harus kita identifikasi. Kenapa harus kita identifikasi? Untuk memudahkan kita menyelamatkan jiwa para si pekerja di dalam lingkungan budidaya itu, perlu adanya kita mengidentifikasi terlebih dahulu apa kira-kira yang dapat menghambat pekerjaan kita, apa kira-kira yang dapat menghambat untuk terlaksananya daripada budidaya kepiting bakau tersebut. Nah, bukan hanya faktor bahaya yang akan diakibatkan oleh dari listrik, termasuk juga faktor bahaya dari kimia, dari biologi, dan juga alam semesta. Contohnya, kalaulah di dalam budidaya itu ada bahan-bahan kimia yang dapat langsung kontak terhadap si pekerja, itulah yang akan kita antisipasi agar semuanya berjalan dengan baik dan tidak mengalami cedera terhadap si pelaksana pekerjaan budidaya itu sendiri. Nah, untuk itu, kalau kita sudah dapat kita mengidentifikasi apa-apa saja yang ada di lingkungan budidaya itu, kita dapat untuk mengelompokkan. Kita kelompokkan. Pengelompokan ini tujuannya agar kita nanti kelak masuk ke dalam ranah budidaya itu, kita dapat untuk menjaga kesehatan di dalam budidaya itu, termasuk dari budidayanya sendiri dan juga si pelaksana pekerjaan itu sendiri. Nah, untuk itu, seperti kalau kita untuk mengelompokkan itu ada panel, karena RAS ini identik dengan kekuatan daripada listrik untuk menggerakkan atau menaikkan air di dalam resirkulasi air yang ada di budidaya itu sendiri. Oleh sebab itu, kita mengukur panel itu dulu. Kita ukur panel itu, kita lihat panel itu apakah baik atau tidak. Kegunaan daripada panel itu untuk menjaga kestabilan daripada arus listrik yang akan masuk ke dalam peralatan-peralatan yang ada di dalam budidaya itu. Kelebihan arus akan merusak pompa sebagai penggerak untuk menaikkan daripada air itu terhadap media-media yang ada di dalam budidaya RAS. Nah, sekarang kita mau mencegah terjadinya faktor bahaya di lingkungan budidaya itu. Seyogainya sebenarnya di dalam budidaya itu harus ada sebenarnya peta atau arus evakuasi. Kenapa itu harus ada? Dikarenakan jika ada terjadi kebakaran, maka si pekerja itu taat atau langsung bisa tahu arah untuk lari, berkumpulnya di titik-titik yang sudah ditentukan. Tetapi saat ini kita mungkin masih belum sampai ke ranah itu. Kita mau mengelompokkan apa-apa saja peralatan-peralatan yang ada di dalam budidaya itu agar kita kelak nantinya dapat untuk mencegah agar tidak terjadi bahaya di lingkungan budidaya perikanan itu. Salah satu contoh, ini ada pompa di dalam ini. Kalau kita tidak merawat atau kita tidak tahu pompa itu kapan dibelinya, kapan pemeliharaannya, maka kita itu bisa berdampak atau korslet terhadap pompa itu, dikarenakan di dalam air itu, di dalam media ini adalah ada pompa. Nah, itu yang senantiasa kita harus hindari. Nah, perlengkapan apa saja yang akan kita buatkan di sana itu, yaitu adalah perlengkapan membawa senantiasa atau mengantongi persediaan kita senantiasa test pen. Itu ada biasanya obeng test pen. Tetapi di dalam hal ini,
Untuk mengantisipasi itu, maka kita terlebih dahulu, tadi seperti yang saya katakan itu, untuk melihat panel itu bagaimana kondisinya. Nah, sehingga barang-barang yang ada atau peralatan yang ada di budidaya ras itu, hendaknya kita harus mengerti dulu sebenarnya, atau minimal menanyakan terhadap manajernya. Apa yang kita tanyakan? Kapan ini barang dibeli? Kondisi barang ini bagaimana? Dan juga ada enggak pernah yang baru-baru digunakan ini ada yang sudah dirawat? Bagaimana perawatannya itu? Apakah berkala atau bagaimana? Nah, untuk itu inilah yang harus kita pelajari jika kita lebih awal masuk ke dalam lingkungan budidaya itu. Selain daripada itu, ada peralatan-peralatan senantiasa yang akan kita gunakan, yaitu seperti helm. Tujuan untuk penggunaan helm ini jika ada benturan dari atas, jadi tidak senantiasa mengenai kepala si pekerja itu. Yang kedua adalah ada obeng. Obengnya yang seperti ini. Obengnya yang seperti ini. Kenapa harus seperti ini? Agar tidak langsung, jika ada yang korslet, tidak langsung menghantar arus ke tangan kita jika kita menggunakan. Terus selanjutnya ada werpak. Ada werpak di sini. Werpak di sini karena ini termasuk alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini adalah digunakan pada saat kita bekerja agar kita tidak ada hambatan kebebasan kita untuk melaksanakan pekerjaan kita, maka kita senantiasa menggunakan werpak. Terus senantiasalah kita menggunakan masker. Senantiasa kita menggunakan masker. Kenapa kita harus menggunakan masker? Karena faktor bahaya yang saya katakan tadi itu adalah bisa saja datangnya dari alam. Bisa saja dari lingkungan budidaya itu sendiri. Nah, senantiasa kita memakai masker. Dan tidak lupa, jika perlu, gunakan kacamata. Nah, kacamata ini adalah untuk menjadi pelindung mata. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita masuk ke dalam ranah budidaya atau lingkungan budidaya itu, hendaknya kita harus memperinci dulu ada apa di dalam lingkungan itu. Itu yang saya katakan tadi, identifikasi faktor bahaya. Yang kedua itu, kelompokkan kembali ya. Kelompokkan faktor bahaya itu apa-apa saja. Gunanya, tujuannya adalah agar kita lebih cepat mengetahui kondisi-kondisi yang ada di lingkungan budidaya itu sendiri. Nah, setelah itu baru kita itu melaksanakan kegiatan tetapi senantiasa menggunakan alat pelindung diri. Terima kasih Bapak Ibu, semangat terus untuk budidaya perikanan.